Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya DJ Kevin Dan saya DJ Anita di Kampus K-pop. Oke, seperti biasa masih ditemenin sama kita berdua nih pastinya ya. Bener banget, untuk belajar bahasa Korea pakai lagu-lagu terkininya K-pop. Nah, jadi hari ini kita bakal bahas pemenang dari acara Produce 101 nih, yang juara satunya nih guys. Siapa kali kalau bukan? Siapa lagi kalau bukan Opa Kang Daniel, Akang Daniel. Akang Daniel. Jadi Sunda ya. Iya, bener. Oke, jadi Kang Daniel ini kan nggak hanya bikin sensasi di Korea doang nih ya guys ya, tapi di seluruh dunia bisa dibilang gitu ya. Bener banget, dan berkat itu dia jadi center nih di 101 kan. Dan jujur nih ya, kayaknya banyak yang sedih nggak sih waktu si 101 ini Sedih banget sih bubar. kayaknya ya. Gue inget banget tuh ya konser terakhirnya tuh sampai kayak bener-bener sold out banget gitu kan. Bener. Oh ya, terus by the way nih ya, emang sekarang ini Kang Daniel ini udah jadi solo nih ya. Bener, dan sejak tahun 2019 nih, dia juga bikin agensinya sendiri yang disebut Connect Entertainment. Bener, dan setelah sempat hiatus nih ya, karena ada masalah kesehatan juga, dia akhirnya comeback nih dengan lagu terbarunya dia. Bener, udah nggak sabar kan ya? Kalau gitu langsung aja kita dengerin lagunya Kang Daniel dengan Paranoia. Gue tuh lihat music videonya mulai-mulai dia jatuh gitu kayak, wow apa nih gitu kan ya. Crazy or dreaming awake, I can't escape. Oh, 눈을 가려 멋있어. 너야, don't you look behind. Oh my my my. 난 숨겨져 있길 원해. Oh my mind. You can hide. Wah, Tapi jadi nggak berubah ya mukanya ya, tetap sama ya dari pertama forever kali ya. iya. Forever ganteng kan maksudnya? Iya benar. Oh. Dia makin ganteng deh pakai rok. Orang mah makin tua makin ini menurun gitu ya. Dia makin Ini ganteng. makin ganteng ya. Aku suka banget deh. In the night, 너야. 난 숨겨져 있길 원해. Oh my mind. You can hide. In your heart. Uduh. Oh. Wah, kayak semua diambil Kang Daniel semua gitu loh. Muka iya, visual iya, tinggi iya, suara iya, dancer iya. Dia di sini performance-nya kayak lemes aja gitu, santai banget gitu nggak sih? Tapi dapat gitu. Suaranya. Bener dia kalau suara gini malah lebih seksi ya. Iya. Oh. 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 Dan yang bisa rambutnya warnanya kayak gini tuh cuma dia doang loh. Dia mah udah rambut apa aja juga gue tetap suka. Aduh opa. Aduh. Berondong kan? Tuh enggak, buat gue dia opa. Wow. Wah. Tabung. Oke, lirik pertama yang akan kita bahas di sini adalah Ponjoga in your heart, menyebar di hatimu. They live in the dark, mereka hidup dalam kegelapan.
Oke, kata satu-satunya di lirik ini yang akan dibahas adalah ponjoga. Kata dasarnya adalah ponjita yang artinya adalah menyebar. Benar, karena sisanya semuanya liriknya bahasa Inggris ya. Benar. Oke, jadi ponjida ini misalnya nih ya, ketika kita netesin tinta ke kertas nih ya guys ya. Terus biasanya kan nyebar tuh ya, jadi tintanya kan. Nah, kertas itu jongi, tinta itu ink. Nah, ini juga dari bahasa Inggris ink ya. Jadi bahasa Korea adalah 정의의 잉크가 번지다 gitu. Nah, terus ini kata-kata yang cocok juga nih untuk situasi sekarang. Kita kan lagi di tengah pandemi kan, gara-gara si virus C itu kan. Nah, kalau gitu kalimatnya kita bisa bilang suatu virus ini menyebar ke seluruh tubuh. Kita bilangnya 바이러스가 온 몸에 번지다. Betul. Nah, sama yang terakhir nih ya. Ini biasanya kalau misal hobi-hobi ibu-ibu di kampung kayaknya nih ya. Atau mungkin ajuman-ajuman suka kepo ya nggak sih? Tahu nggak nih maksud gue apa nih? Gosip kan? Yoi. Nah, jadi biasanya nih ya, gosip itu kan juga sama tuh, menyebar ya nggak sih guys? Nah, Bener. kita bisa juga pakai kata-kata ini untuk menjelaskan itu. Misalnya nih, gosip itu dalam bahasa Korea adalah somun. Nah, maal itu desa. Jadi kalau kita mau ngomong, gosip itu tersebar di seluruh desa. Kita bilangnya 그 소문이 벌써 온 마음에 번졌어 gitu. Kayaknya bisa sering dipakai sama ibu-ibu di kampung ya. bener. Oke deh, kalau gitu lanjut ke lirik kedua. Nah, di lirik kedua kita ada 어둠이 올 때, saat kegelapan datang, dan juga 표정 tawin ta 사라져. Semua ekspresi wajah menghilang. Nah, untuk lirik kedua ini kita akan membahas kata tawin yang sebenarnya adalah bentuk singkat dari kata tawinen dari kata dasar tawi. Nah, sebenarnya ini susah banget loh guys untuk menjelaskannya nih ya sebenarnya dalam bahasa Indonesia ya nggak sih? Benar-benar, karena kan ini kata-kata yang cuma ada ekspresinya di bahasa Korea Bener. kan. Nah, pertama yang harus kalian ingat adalah kata ini mengandung bentuk negatif nih teman-teman. Jadi ketika kita dengar atau pakai kata ini, pastiin kalimat kalian itu untuk sesuatu yang negatif ya. Bener, biasanya nih ya guys ya, orang Korea itu pas lagi marah nih pakai kata ini nih ya. Misalnya, kalau kita mau ngomong, nggak perlu deh yang kayak begituan, gitu. Nah, kita ngomongnya kayak gini, 그따위는 필요 없어, gitu. Yoi, terus misalnya nih ya, kita mau bilang mereka nggak peduli sama perasaanku, kayak gitu. Bahasa Koreanya itu adalah 그들은 내 감정 전혀 배려하지 않다. Nah, kita bisa taruh nih kata tawi di depan kata benda kalimat itu, kalimat perasaan. Nah, jadinya 그들은 내 감정 따윈 전혀 배려하지 않다. Benar. Nah guys nih, supaya kalian lebih ngerti nih ya perbedaan antara keduanya itu apa. Nah, jadi kata tawi di sini itu untuk menekankan gitu nih. Kalau mereka yang dimaksud di sini itu udah nggak peduli memang dalam berbagai hal nih. Misalnya nih ya, mungkin orang-orang lain itu udah nggak peduli sama penampilannya atau kehadirannya gitu kan. Karena si perasaan ini kan udah lebih dalam lagi daripada penampilan atau kehadiran seseorang. Betul. Ya nggak sih? Betul. Jadi mungkin ekspresinya nggak mungkin lah mereka peduli sama perasaanku gitu. Sama nih ya, satu lagi nih ya. Biasanya ini juga digunakan, kata tawin ini juga digunakan di depan kata-kata benda yang sejenis gitu. Tapi ini mungkin nggak ada yang negatif-negatifnya nih ya. Mungkin mirip sama kayak dan lain-lain gitu nggak sih dalam bahasa Indonesia? Benar, tapi ini harus sejenis nih ya guys ya. Misalnya nih ya, ada orang-orang yang jualan apel, jeruk, dan lain-lain di jalanan. Nah, kita bisa bilang, 길거리에서 사과, 오렌지 따위의 과일을 파는 사람들이 만났다 gitu. Jadi kata tawi di sini itu maksudnya adalah dan sejenisnya alias buah-buah lainnya gitu ya. Nah, ribet ya nggak sih ya guys ya? Memang bahasa Korea tuh ribet guys. Tapi kita ya mencoba untuk menjelasin ke kalian semua sebisa mungkin kita. Jadi kita berharap semoga kalian semua bisa ngerti ya. Bener banget. Dan gak kerasa udah closing aja Sedih nih ya. kita. Aduh, tapi Kang Daniel ini kan tipenya semakin tua semakin hot gitu ya. Makin seksi gitu. Ya dari zamannya Produce nih ya, emang udah seksi aja dia. Makin bersinar ya dia ya. Bener banget. Dan Doi itu cocok banget loh ya pakai rambut blonde-blonde gitu. Ya gak sih? Setuju banget ya. Sama dia tuh ya matanya tuh kayak harus smoky gitu nggak sih? Pakai eyeliner gitu ya nggak sih? Setuju nggak? Bener. Gue tuh sekarang suka banget sama penampilan yang terbaru ini. Di lagu yang terbaru ini. Lebih matang gitu nggak sih? Bad boy gitu sih. Bad boy gitu ya. Dasar. Oke deh, jangan lupa buat dengerin Kampus K-pop setiap hari Minggu di Radio Kamajaya 102,6 FM dan gelombang pendek KBS World Radio. Aplikasi mobile KBS World Radio dan tentunya di YouTube juga. Kalau gitu langsung aja ya kita dengerin Kang Daniel dengan Paranoia. Sampai ketemu lagi minggu depan. 다음 다음 주에 만나요.